Perkenalkan, nama saya Ria Ayunda Kusaini dengan nomor NIM 2502001021120. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Hukum Bisnis dengan judul memberdayakan dan memperkuat bisnis UMKM dari pengaruh bisnis global. Yang pertama yaitu latar belakang dan juga fokus identifikasi masalahnya. Untuk latar belakangnya, usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun perkembangan bisnis global membawa tantangan baru berupa meningkat persaingan, perubahan perilaku konsumen, serta tuntunan digitalisasi. Nah, globalisasi memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudah ke pasar domestik. Hal ini membuat UMKM harus mampu beradaptasi melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, serta pemanfaatan teknologi agar tetap kompetitif. Nah, untuk fokus masalahnya sendiri yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh bisnis global terhadap keberlangsungan UMKM. Lalu yang kedua, apa saja sih tantangan yang dihadapi UMKM dalam menghadapi pasar global? Lalu yang ketiga adalah strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat daya saing UMKM. Berikut ini adalah tabel data empirisnya dari mulai jumlah UMKM di Indonesia itu sekitar kurang lebih 65 juta unit. Lalu yang kedua adalah kontribusi terhadap PDB yaitu sekitar 61%. Lalu ada penyerapan tenaga kerja yaitu sekitar kurang lebih 97% tenaga kerja nasional. Lalu yang berikutnya UMKM yang sudah go digital sekitar kurang lebih 25 sampai 30%. Dan tantangan terbesarnya yaitu dari segi digitalisasi, modal, dan persaingan produk impor. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian atau studi kasus. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu menganalisis kondisi UMKM dalam menghadapi pengaruh bisnis global. Nah, untuk objek studi kasusnya sendiri yaitu UMKM kuliner ataupun fashion lokal yang mulai memasuki produk melalui marketplace dan juga media sosial. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, observasi perkembangan UMKM, studi literatur dari jurnal dan juga buku, dan juga analisis tren bisnis digital. Lalu tujuan pendekatannya untuk memahami strategi yang dapat membantu UMKM bertahan dan berkembang di tengah arus globalisasi. Kajian teori yaitu mulai dari teori globalisasi ekonomi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi antara negara yang ditandai dengan perdagangan bebas, kemajuan teknologi, dan juga arus informasi yang cepat. Nah, adapun dampak positif dan juga negatifnya. Mulai dampak positifnya yaitu akses eh, pasar lebih luas, perkembangan ekspor, dan juga transfer teknologi. Lalu adapun dampak negatifnya yaitu persaingan semakin ketat, produk lokal kalah harga, lalu ada yang terakhir standar kualitas meningkat. Lalu selanjutnya adalah teori daya saing dari Michael Porter. Nah, daya saing ditentukan oleh yang pertama kualitas produk, kedua inovasi, yang ketiga strategi pemasaran, dan yang terakhir adalah efisiensi biaya. Nah, UMKM harus memiliki nilai unik agar tidak kalah dengan produk global. Lalu, yang terakhir adalah teori pemberdayaan UMKM yang memberdayakan dilakukan melalui pelatihan digital, kemudian kemudahan akses modal, dan juga pendampingan usaha, juga dukungan dari pemerintahnya sendiri. Hasil dari analisis penelitiannya yaitu pengaruh bisnis global terhadap UMKM yang pertama yaitu meningkatnya kompetitor dari luar negeri. Lalu yang kedua adalah perubahan preferensi konsumen ke produk modern. Yang ketiga adalah tuntutan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir adanya peluang menjangkau pasar internasional. Nah, globalisasi bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang bila dimanfaatkan dengan baik. Berikut adalah tantangan yang dihadapi UMKM yang pertama yaitu keterbatasan modal usaha.
Lalu yang kedua adanya kurang literasi digital. Lalu yang ketiga adalah brandingnya masih lemah. Lalu yang keempat, sulit menjaga konsistensi kualitas. Lalu yang terakhir adalah minimnya inovasi produk. Nah, tantangan utama yaitu kesiapan beradaptasi dengan perubahan pasar global. Berikutnya yaitu strategi memberdayakan UMKM. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah, digitalisasi bisnis, yang memanfaatkan marketplace, media sosial, dan juga pembayaran digital. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas produk, di mana, standarisasi produk dan packaging modern. Lalu yang ketiga adalah pelatihan SDM yang meningkatkan kemampuan manajemen dan juga, pemasaran. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi, bekerja sama dengan, pemerintah atau platform e-commerce lainnya. Selanjutnya yaitu strategi memperkuat daya saing. UMKM dapat meningkatkan daya saing melalui yang pertama diferensiasi produk atau keunikan, lalu yang kedua branding yang kuat, ketiga inovasi berkelanjutan, yang keempat customer experience, yang kelima memanfaatkan tren eco-friendly, handmade, dan juga lain-lainnya. Nah, kunci sukses yaitu adaptif terhadap perubahan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu bisnis global memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan UMKM. Walaupun menghadirkan persaingan yang ketat, globalisasi juga membuka peluang pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, UMKM perlu meningkatkan kualitas, berinovasi, dan juga memanfaatkan teknologi agar mampu bertahan dan juga berkembang. Nah, untuk rekomendasinya sendiri yaitu UMKM harus mempercepat transformasi digital. Yang kedua, pemerintah perlu memperluas program pendampingan. Dan yang ketiga, pelaku usaha harusnya fokus pada inovasi. Dan yang keempat adalah penguatan branding dengan dengan sang eh, penguatan branding sangat diperlukan.